Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Mardani dari Fakultas Teknik Industri. Saya ingin menjelaskan hasil presentasi saya mengenai review jurnal. Jurnalnya berjudul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan untuk Memprediksi Hasil Produksi Tanaman Jagung Menggunakan Teorema Bayes. Presentasi ini akan membahas implementasi sistem pendukung keputusan untuk memprediksi hasil menggunakan teorema Bayes, sebuah solusi inovatif yang meningkatkan produktivitas pertanian di Nusa Tenggara Timur. Dulu lokasi jurnal ini berada di Nusa Tenggara Timur. Latar belakangnya, tantangan produksi jagung di NTT. Jagung adalah komoditas utama dan makanan pokok Nusa Tenggara Timur. Namun, data menunjukkan penurunan produksi yang signifikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dari 13.176 ton pada tahun 2016 menjadi 7.056 ton pada 2017. Jadi ada penurunan signifikan yang terjadi pada produksi jagung di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung seperti penggunaan varietas unggul, pemupukan dan pengaturan jarak tanam. Selain cara tersebut, untuk meningkatkan produktivitas lahan dapat dilakukan melalui sistem tanam secara tumpang sari atau bahasa latinnya intercropping system, karena dapat memelihara kelembapan dan kadar air tanah serta mengurangi erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Tujuan penelitian itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode teorema Bayes yang dapat membantu petani untuk memprediksi hasil produksi jagung sebagai hasil utama dan kacang-kacangan, yaitu kacang pali dan kacang hijau sebagai tanaman pendamping dalam sistem tanaman tumpang sari. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan user terhadap variabel yang menjadi faktor penentu dalam memprediksi hasil produksi tanaman jagung. Yang kedua ada tahap perancangan sistem terdiri dari desain bagian alur sistem atau sistem flowchart, desain database atau ERD, desain proses atau DFD, desain user interface mengikuti desain input form, output form, dan report, dan desain software. Yang ketiga, tahap implementasi dilakukan pembuatan kode program berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. Tahap pengujian sistem pendukung terhadap fungsionalitas yang ada dalam sistem menggunakan pengujian black box test. Ada beberapa faktor penentu dalam sistem tumpang sari. Yang pertama itu curah hujan. Curah hujan ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu suhu. Suhu udara merupakan derajat panas atau dingin yang dapat diukur berdasarkan skala tertentu. Suhu juga sangat mempengaruhi faktor untuk hasil yang maksimal. Yang selanjutnya yang ketiga itu jarak tanam. Jarak tanam ini posisi jagung, posisi tumbuhannya, tata letak tumbuhannya. Terus yang keempat yaitu susunan tata letak. Susunan tata letaknya yang bisa dilihat seperti di gambar, lumayan rapi, tertata juga dia. Selanjutnya itu kadar kelembapan udara yang ada di daerah tersebut. Kadar udara juga menentukan hasil kualitas produksi tanaman jagung. Peran sistem pendukung keputusan. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi petani seringkali kesulitan dalam menerapkan sistem tumpang sari. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk membantu petani mengorganisir faktor-faktor ini secara organik, objektif, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi jagung. Ini ada rumus dari metode teorema Bayes. Penelitian ini menggunakan teorema Bayes untuk mengukur tingkat akurasi prediksi hasil produksi jagung. Metode ini dikenal sebagai rumus dasar untuk mengukur syarat yang tidak bebas, membantu dalam analisis pengambilan keputusan terbaik dalam sejumlah alternatif. Ini dapat kita lihat
ada beberapa rumus yaitu keterangannya. Rumus menentukan pengambilan keputusan menggunakan metode theorem bias. Theorem bias ini perhitungan probabilitas atau kemungkinan suatu kejadian atau hipotesis bergantung pada kejadian lain, yaitu I, memberikan nilai probabilitas yang akurat. Ini ada beberapa tahap pengembangan sistem dalam penggunaan sistem metode theorem bias. Itu pertama tahap analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna variabel penentu rumus jauh. Yang kedua yaitu tahap implementasi, pembuatan kode program dengan PHP dan database MySQL. Yang ketiga tahap perancangan sistem, meliputi desain voucher database DMD atau bukan, tadi sudah dijelaskan juga. Selanjutnya itu tahap uji sistem juga. Ini ada contoh hasil pengujian dan akurasi. Pengujian dilakukan sebelum data telah dicoba dengan nilai kriteria telah dikonversikan sebagai bobot. Dari data di samping, hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan dengan simulasi dan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk memprediksi hasil produksi tanaman jagung dengan sistem tanam tumpang sari menggunakan metode theorem bias, memperoleh hasil rata-rata kesalahan 0,013%. Dari hasil tadi kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama itu sistem yang dibangun akan sangat membantu dan mempermudah petani dalam proses pengembangan mengambil keputusan untuk prediksi hasil tanaman jagung. Yang kedua, metode theorem bias digunakan dalam perhitungan dapat memberikan hasil perhitungan yaitu evidence ganda dan hipotesis ganda. Semakin banyak evidence dan hipotesis maka semakin baik nilai yang akan didapat dalam proses perhitungan menggunakan metode theorem bias. Yang ketiga, hasil perbandingan perhitungan menggunakan simulasi dan aplikasi diperoleh nilai rata-rata error yang kecil, lumayan kecil ya, 0,013%. Sekian presentasi jurnal dari saya, review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.